tujuh langkah malin berjalan, kita dihidupkan serupa semula, artinya hidup bersama zat yang maha hidup. Kadariknya nan hidup itu dari yang mati. Ikuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nawwir qulubana binuril hidayah wal ma'rifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahan wahidan wa rabban syahida la ma'buda siwa huwa nahnu lahu muslimun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, yang kita hormati dan kita muliakan pimpinan halaqah kita, guru-guru kita, nenek mama, alim ulama, kaum bapak dan kaum ibu, sedang jemaah yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam kini kita boleh sama-sama dapat hadir dalam rangka melakukan kegiatan rutinitas kita mulai dari maghrib sampai selesai. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita boleh bersama Allah Jotorai. Kemudian salawat dan salam kita mohon pula kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah, sebagai penutup dari rangkaian kajian Maulid Nabi, kita ulang balik sepinte Quran surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Sebelum itu kita ulang, mari kita sama-sama berserah diri kepada Allah. Kita baca Al-Fatihah gak sekali seorang. Semoga Allah jadikan Al-Fatihah sebagai wasilah untuk kita, pembuka pintu hati, perasaan, pengona kita untuk kembali berhadap kepada Allah. Sekaligus kita mohon kepada Allah bacaan itu disampaikan kepada kedua orang tua kita, kepada keluarga, guru-guru, maupun kawan-kawan kita jemaah tarekat yang diridhai oleh Allah. Baik kita yang hadir pada malam kini maupun yang tidak sempat hadir, semoga Allah tambah-tambah juga kesehatan kita zahir dan batin, dimudahkan segala usaha yang sedang kita jalani, dibukakan pintu rezeki atau jalan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Umumnya untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat. Ila hadratin nabiyana Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala hazin yasaulillahi lahum wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah, kajian kita yang lewat, kita telah membahas tentang sosok Muhammad itu sendiri. Kita lebih mengenal, setelah kita kenal, kita akan lebih mudah untuk mencontoh atau menjadikan suri teladan dalam kehidupan kita. Dan sejarah-sejarah itu telah disampaikan pula di guru-guru kita ketika kita haul ke Potang. Jadi kini Bapak dan Ibu, kita ambil suatu contoh bahwa Rasulullah atau Muhammad yang kita jadikan sebagai suri teladan itu awal inyo dari segala kejadian ketika sahabat yang bernama Jabir bertanya kepada beliau apa yang dibuat di Allah pertama sekali. Rasulullah menjawab adalah nur. Awalu ma khalaqallahu nurun nabiyyu ya Jabir. Awal yang dicipta oleh Allah adalah nur Nabi engkau wahai Jabir. Artinya nur Muhammad. Kajian itulah berulang kali sebenarnya disampaikan dek guru-guru kita Bapak dan Ibu. Cuma kita nak bisa berjuang untuk mendapatkan kajian itu. Ketika usaha wawa lah dinilai oleh Allah dalam keredaan Allah, maka kita akan disampaikan kepada yang dituju itu. Kalau kita tengok Bapak dan Ibu, untuk mencapai suatu tujuan yang disebut dengan nur, mungkin secara syariat bisa kita ambil contoh anai-anai. Kalau tak bayang deh kita biasanya kalau lah mulai musim hujan tu tiba anai-anai lah deh. Yang dikoja cahayo. Lihat dojo lampu nani duit ada serbu tu. Yang terjadi Bapak dan Ibu dengan perjuangannya yang borek contoh itu, abi sayuk di tobang. Biarlah abi biarlah tande asa cahayo tu dapet. Bitu bona. Bitu perjuangannya. Jadi di ayat itu Bapak dan Ibu kalau kita tengok, siapa yang bisa menjadikan Rasulullah itu sebagai suri teladan dalam kehidupannya, kan ada 3 di jalan di Allah. Yang pertama liman kana yarjullah, orang yang harapannya hanya kepada Allah. Kalau harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah Bapak dan Ibu sudah sholat berjamaah, pulangnya ke rumah sebentar, datu balik baru melakukan wirid sudah sholat. Selesai itu ditanya oleh sahabat, ndak biasa dah Nabi melakukan contoh itu. Tapi nan sekali itu nyobue, bertanyalah sahabat, apa gerangan yang terjadi wahai Rasulullah? Tadi sudah sembahyang, ambo tenge baswado piti 7 dirham di rumah ambo dan ulun ambo sedekahkan. Itu benar dari Rasulullah. Maka nyagian dulu haknya orang fakir miskin kah, anak yatim kah, diagian dulu. Baru lanjutkan balik ibadahnya. Sagalo nang kamar ngadu pongona nyusingkirkan dulu. Dek kita Bapak dan Ibu, kalaulah iyo Allah sebagai harapan kita dalam hidup dan kehidupan kita. Hidup hubungan kita dengan alam semesta kuah. Kehidupan itulah kampung akhirat nanti.
dalam mencapai berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, disikulah kita menumpang kopa yang godang yang bernama tasawuf. Kita cari tompek duduk masing-masing di dalam torikat. Torikat itu Bapak dan Ibu baru bisa mantan kita berharap kepada Allah. Artinya kembali nanti kepada Allah. Torikat itu mesti universal bak kecil orang kini. Menyeluruh. Di torikat itu bukan zikir. Torikat itu apa? Kehidupan kita secara keseluruhan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita handalkan hanya torikat itu adalah zikir, baru 25% baru kita dalam mengamalkan torikat. Dua anak lengkapnya kita dalam mengamalkan torikat itu. Torikat itu mesti tabau dek kita. Yang pertama dalam hubungan kita dengan Allah, itulah zikir. Yang kedua, hubungan kita sesama manusia. Tabau ndak torikat kion. Indak disebut kita sebagai orang torikat, ketika masih ada ju orang lain yang ndak tak perhatian di awak. Ketika ada ju orang lain yang terzolimi di awak. Ketika ada ju orang lain yang tersakiti di awak. Ulun disobui awak orang torikat lah. Ini mesti menjaga hubungan baik sesama manusia. Hablum minan nas. Ba'ala hablum minallah itu bisa sempurna ketika hablum minan nas ndak perlu dijaga. Hablum minan nas itu adalah tanda-tanda eloknya hubungan dengan Allah. Ketika hubungan dengan manusia itu elok, lah bisa dikecian hubungan dengan Allahnya pun elok. Nah, mau ada di bawah pameyo situ Bapak dan Ibu. Nah. Dia muncul dan nama menyakitin tapi hati dan elok. Muncul ya pas menyakiti aja kojo tapi hati hal mungkin gak ada. Nah. Yang zahir menunjukkan yang batin. Dikalau eloknya di dalamnya pasti kadagenya elok. Kan dicontoh dulu deh guru kita Syekh Buya Boni dulu. Ketika isi gale itu adalah air hitam, kopi sih, dituang. Lo mau putih ya kadage. Enggak. Tando itu isi gale itu matko itu pulo nang kadage. Tapi kalau di dalam itu le putih le borosia, itu pulo nang dituangkan je itu juga keluar. Maka yang zahir itu menunjukkan yang batin. Maka kita baru disebut orang torikat ketika le selamat orang lain dari lidah kita, dari perbuatan kita. Ketika masih ada jo baru nan lun selamat, tanda awak lun sempurna masuk torikat. Nah. Yang ketiga, hubungan kita sesama manusia Allah, hubungan kita dengan alam semesta leh. Bau hubungan awak, ba adab awak, ba perilaku awak terhadap alam semesta. Apakah itu binatang? Apakah itu tumbuh-tumbuhan? Bahkan air atau bumi Allah nan kita pijak kah? Bau hubungan wak jitu. Orang yang benar torikatnya Bapak dan Ibu. Taruhlah dalam berwuduk, dalam menggunakan air. Inyo akan menjaga. Inyo akan bisa inyo memanfaatkan dengan baik. Ndakkan mungkin orang yang paham tentang torikat menggunakan air terlalu boros atau mubazir.
Sebab inyo sadar air itu dicipta di Allah untuk bersuci, untuk mensucikan. Maka nyambiak sadan yang perlu saja. Nah, itu mana menjaganya. Orang yang lapar dia paham tentang tarikat, inyo akan menyelamatkan alam, baik itu tumbuh-tumbuhan maupun binatang, baik nan ditawanaan maupun binatang yang lope. Kalau nyo dak manggadu, ada usah disakiti. Yang kita kan indak. Nyo dak manggadu abagai, tapi kita nan suku maniayo. Itu atu tando torikat awak lun sempurna. Padahal seluruh itu adalah makhluk Allah. Torikat iku majan kita untuk kenal dengan makhluk. Sehingga tahu awak baku seluruhnya ku adalah makhluk Allah, ciptaan Allah, maka kita akan berbuat baik le kepada apa yang diciptakan di Allah. Kita nan memeliharu sodo. Itulah yang disebut dengan akhlak. Akhlak terhadap diri kita, akhlak terhadap sesama manusia, akhlak terhadap alam semesta. Ketika akhlak itulah sempurna, maka disitulah nanti kita diagia pengetahuan tentang Sang Khalik. Jadi, kenal sebagai makhluk, maka kita akan berakhlak. Akhlak itulah yang akan menghubungkan kita dengan Sang Khalik. Itu kuncinya. Jadi, akhlak itu sebagai penghubung antara kita sebagai makhluk dengan Sang Khalik. Maka yarjullah, berharapnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh kehidupan kita zahir dan batin kita betul-betul kita serahkan kepada Allah, karena Allah yang kita harap, maka seluruh yang lain itu kita lepaskan demi Allah Subhanahu wa taala. Samola jo anak-anak jako relanya lope sayo asale basuo jo cahayo. Kita kan merelakan itu tuh nama sakit. Borek perjuangan awak. Di apa? Karena harapan kita ulun sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Di apa harapan itu ulun sempurna? Karena kita ulun kenal siapa itu Allah. Kalaulah tahu awak, kalaulah kenal awak, maka awak tak akan mempedulikan apapun. Nah, baik tuju dalam ibadah Bapak dan Ibu. Kalau yo layarjullaha, maka ibadah kita indah akan memulai kita berharap surga neraka. Ndak tabati wak ditulai. Sebab tujuan kita adalah Allah. Ketika masih terhalang oleh surga, terhalang oleh neraka, maka sebenarnya kita alun leh yarjullah. Jadi Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah, untuk mensorat teladani Rasulullah, perlu kita berharap hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal yaumil akhir. Orang yang berharap kepada Allah dan orang yang berharap pula nanti hari akhirnya selamat. Maka apa yang diceritakan di Rasulullah tentang hari akhir itu Bapak dan Ibu, ikulah yang jadi pedoman bagi orang yang mensuri teladani Rasulullah dalam kehidupannya. Yang dijalin di Rasulullah. Bahasa kehidupan kita di dunia itu adalah kehidupan yang sementara. Isma syikta fa innaka mayyitun. Ahbib ma syikta fa innaka mufariku. Wa'mal ma syikta fa innaka majiyun bih.
Iduilah sasukuati wa kona-kona baso idui itu akan mati. Cintoilah apapun yang katuju da awak suatu saat kita akan berpisah. Koda awak maningganinyo, inyo maninggan awak. Cinto bona awak joroto, koda awak maninggal roto, roto tu nanduk lupai. Wa'mal masyikta. Kakuklah anang katuju. Tapi kona setiap perbuatan itu akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mensuri toladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aruknya dengan hari akhir, di ma bermula hari akhir itu ketika laba pisah nyau jo tubuh awak kah. Lah dimasukan awak kaliang lahat, itulah mulai awak tu berada di alam akhirat. Yaumul akhir di situ. Orang yang mensuri toladani Rasulullah, inyo mesti inyo ingin selamat ketika lah berada di alam kubur itu. Supaya selamat di alam kubur itu Bapak dan Ibu, tentu selesai dek kita apa yang ditanya dek malaikat. Tanya, man rabbuka? Rupa yang ditanya di situ ndak sembahyang awak dah. Ndak puasa, ndak zakat, ndak haji, ndak umrah, ndak baca Al-Quran, ndak sedekah. Yang ditanya pertama sekali, siapa Tuhanmu? Kok kinilah ditanya oleh malaikat, pandai kita jawab saudara Bapak dan Ibu. Bahkan anak TK pun ditanya, nyoka menjawab, siapa Tuhan kita? Allah. Tapi posisi ketika itu, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulum bima kanu yaksibun. Mulutlah dikunci, yang mengecek tangan, yang menjadi saksi kaki. Apa maksudnya tu? Sakujo tubuh iko menjadi saksi. Nama ngecek dak mulut nang kini lah. Tibulah andai-andai dari orang tua-tua kita, guru-guru kita, Bapak dan Ibu. Kapan kita bisa selamat di alam kubur itu? Kona balik. Posisi awak ketika menjawab pertanyaan itu? 7 langkah malin bajalan. Kan itu? Kita akan dihidupkan serupa semula. Akinilah dicari penyelamat itu di awak. Manyo yang 7 yang berjalan itu Bapak dan Ibu, yang 7 yang berjalan itu sebenarnya itulah nan hakikat kerasulan. Malin berjalan orang alim saya yang lebih alim kalau indak Muhammad tuwana. Dituju itu. Yang 7 itu hayat, ilmu, kudrat, iradat, sami', basar, kalam. Cari itu kini. Memposisikan diri kita mencari itu Bapak dan Ibu. Cubonyo diansu berjalan cik-cik dulu. Malangkahlah cik dulu. Ana malangkah matu. Basar iko malangkahnya dulu. Meninggan kuburan. Kuburan kita kini Bapak dan Ibu. Aku tubuh angkasa aku. Konong kuburan kita kuburan bagi diri kita nan sebenarnya. Sikonya taban namanya kini. Sikonya bermakam kini. Cubon. Barangkitlah basar itu dulu. Artinya secara zahir lah diajar di guru. Cuba piciang mata dulu. Malangkah salangkah lain lah barangkit puluh sami' hilang pendongaran. Tak ada pendongaran lain lah. Lah 2 langkah. Malangkah lo salangkah lain lah ditungkin lidah ke langit-langit lah abi puluh kalap. Malangkah lo sekali lain lah dilomahkan sekujur tubuh aku. Tak menggari seketik pun lah. Lah abi puluh kudarat. Itu latihan kita.
Tak ada yang menjadi keinginan cik jo selain Allah. Itulah kudarat lada berangkit lah 5 langkah tu. Tinggal 2 langkah lain. Lah dipusatkan perhatian pengguna dan perasaan ke dalam hati kita. Situ yang disebut dengan sumber ilmu. Iyo liado yang tahu jo Allah tu di situ. Maka tak ada yang menggarik cik jo. Tak ada yang berfungsi cik jo lain. Selain jantung awak yang berdetak. Pastikanlah inyo di situ membawa jawaban man rabbuka, Allah, Allah, Allah. Tinggal selangkah lain dan hayat itu Bapak dan Ibu. Hayat itulah nan sebenarnya yang harus mengetahui, yang harus kembali, yang harus inyo tahu bona jo Allah Subhanahu wa taala. Disitulah tempat bagantuangnya nan 6 sifat yang tadi. Maka hayat yang berfungsi yang lebih dominan di situ Bapak dan Ibu. Baandanya nan hayat kita ko, nan hidup kita ko, iyo hidup taraso bagantuangnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam latihan kita. Ikulah nang kita bawa dalam kok zikir lunak, kok dalam tawaju, dak menggarik seketik pun lai. Bahkan jongok turun naik pun dak kita rasun lai. Lah habis seluruhnya habis. Ketika itu masih ada ndak? Di dan sebenarnya Bapak dan Ibu, ko iyalah ilmu itu, ko iyalah hayat itu nyonanan tahu jangan Allah Subhanahu wa taala, maka nan sebenarnya sakujo tubuh ko bonalah na mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nyawa kita tu bona nan tahu jo Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat kerasulan yang ada di dalam diri kita. Maka ketika ditanya nanti dek malaikat di alam kubur, man rabbuka, maka sakujo tubuhku akan menjadi saksi Allah. Di tangan yang mengecek maksudnya, kaki menjadi saksi maksudnya adalah sakujo tubuh menyaksikan baso da ado nan lain dan selain Allah. Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah. Di 7 langkah malin berjalan, kita dihidupkan serupa semula, artinya hidup bersama zat yang maha hidup. Kadariknya nan hidup itu dari yang mati. Kan itu wirid yang kita baca, tore sudah sembahyang. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil wa tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul maita minal ma yang hidup, ma yang mati. Yang hidup itu adalah ruh, yang mati itu adalah tubuh. Baka dagingnya ruh dari tubuh kini kah? Akan itu dak baino innon bona dek banin anin bona baca wirid sudah sembahyang tuh. Mencari posisi awak baanak berbeda antara hidup jo mati. Itu nang kau jawab. Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah. Andai kata di alam barzah itu kitalah selamat, dengan satu jawaban itu, kalau betul jawaban itu nan lain tak akan ditanya lain, maka selamatlah awak sampai akhirnya nanti. Berarti akhirat itu urusan kini. Lau mu awak selamat kini, lah bisa awak condo itu kini. Maka ada harapan nanti di akhirat awak diselamatkan pula. Wa zakarallaha katsira. Yang ketiga kecil Allah, orang yang bisa mensuri toladani Rasulullah itu wa zakarallaha katsira. Inyo banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir menyebut, zikir yang mengingat. Itu ajaran kita. Zikir dengan menyebut itu dalam syariat. Zikir dalam mengingat itu itulah ajaran dalam tharikat.
di syariat dan torikat. Menyebutnya lah dalam hati, iyo, itu masih syariat kaji. Yang torikatnya mana sebenarnya? Mangona nan punyo namu. Maingi nan punyo namu. Manan punyo namu na sebenarnya. Arun kaji kita kata balik. Nambah meri Allah. Allah tu sebenarnya itulah na nyawa kita tu. Itulah na hakikat kerasulan yang ada di diri kita tu. Maka disebut namu, kona nan punya namu, artinya kona nan punya namu, diperhatikanlah dulu nafas turun naik. Taisi pula tak? Sehingga dalam perjalanan rohani contoh itu Bapak dan Ibu, Allah akan menambah gitu. Sampai nanti kepada hakikat diantan di Allah, kita bukan menyebut, kita bukan mengingat, tapi menyaksikan leh. Sebab tingkatan zikir itu, zikir menyebut, zikir mengingat atau mengonah, zikir menyaksikan. Itu Allah punya kuasa kata oleh Bapak dan Ibu. Nang usaha kita, bau sao lawak, hati hidup, nyawa pun bisa merasukan, jiwa bisa merasukan. Nah, itulah nang kojo kita sebenarnya. Nah, ini contoh awak memandang kepada yang zahir, contoh itu pula ndak kita memandang kepada yang batin. Ibaratkan kita bacomin Bapak dan Ibu, ada comin di hadapan awak, toga awak di muka comin. Yang ada di dalam comin itu adalah bayangan kita. Bayangan kita itu. Sianang sebenarnya bacomin, konyo tubuhan yang kasah. Nah, maka comin bagi diri kita itu apa? Hati kitulah yang menjadi comin. Tu dek menaku kion, dek memandang kion, dek mencolek kion. Kok le hati tu hati yang barosia, comin itu le comin barosia, maka tampaklah nentu buah kita nan sebenarnya tu. Itulah yang menyaksikan. Itu yang menyaksikan. Hasil dari apa itu bisa? Wa zakarallaha katsira. Maka zikir yang banyak itu akan mengantarkan kita kepada maulud Nabi nan sebenarnya. Apa itu maulud Nabi nan sebenarnya? Kelahiran Nabi, kelahiran diri kita yang sejati, diri kita nan sebenarnya yang tampak ini setelah memandang kepada comin yang lah diagia di Allah kuah. Lahir itu. Itulah disitulah terasu nikmatnya dalam beribadah kepada Allah. Jadi kalau dikaitkan dari awal Bapak dan Ibu, kapan lahirnya Muhammad itu 2 boleh Rabiul Awal, maka lahirnya hakikat kerasulan di dalam diri kita itu pun melalui huruf yang 2 boleh, la ilaha illallah. Sebab fungsi dari la ilaha illallah itu membersihkan comin yang ada di awak. Kalau comin itu laborasia, comin itu tak bakabui lay, maka memandanglah ke situ, nampaklah siapa sebenarnya diri awak. Wah. Perbedaannya hanya seketik Bapak dan Ibu. Kalau awak bacomin di dunia iko dengan comin yang nyata, nan tubuh kita iko nyawa nan bayangan ten yang di dalam comin manggari tubuh nang kasah, bayangan di balik comin ten pun manggari. Tapi dibawalah comin itu ke dalam hati, maka tampaklah sean sebuah tuan nang manggari. Apakah tubuh nang kasah ko nang kini ko nang manggari? Rupoi dak nang manggari ten yang di dalam comin itu nah. Dan itulah nan sebenarnya ni diri kita. Nan iku rupanya bayang-bayang. Sebab dek nan diri kita tu namang garinya.
dek nyau ten dek roh te manggari, maka manggari pula tubuh nan kasah. Berarti mayang bayangan ikut tubuh nan kasah. Nan diri kita nan punya bayang tu roh atau jiwa kita atau nyawa kita. Itu nan diri kita sebenarnya. Jadi wa zakarullah katsira kece Allah Bapak dan Ibu dalam rangka mencari membersihkan comin yang ada di dalam diri kita kini yang disebut dengan kalbu dan disebut dengan hati. Setelah itu borosiah kenal awak ma tubuh awak nan sebenarnya dan ma pulo yang bayang-bayang kita. Kalau lah tahu awak ma nan tubuh awak nan sebenarnya, tubuh itu pulo li dijadian comin, maka sia nan sebenarnya menggerakkan ruh itu. Nah. Memandang ke tubuh itu dijadikan comin, maka sebenarnya bergeraknya roh itu, bergeraknya nyawa itu kalau digerakkan oleh Allah. Jadi sana sebenarnya yang bergerak, sana sebenarnya tubuh Allah, nan roh atau nyawa adalah bayang-bayang puloleh. Berarti di situ Bapak dan Ibu terangkumlah kategori kuah. Yarjullah yaumal akhir wa zakarallaha katsira, terangkumnya melalui comin yang lah diagi di Allah Subhanahu wa taala itu. Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi perlunya kita maulid, perlunya kita maulud adalah untuk menyelamatkan diri kita baik yang zahir, yang batin dan yang halui, untuk selamat kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah dengan 3 cara kece Allah. Berharaplah hanya semata-mata kepada Allah dan yakinkanlah berusahalah bah hidup akhirat itu nak selamat mulai dari alam barzah. Bau jawaban itu dari kini. Jangan kita tinggal di surau, jangan kita tinggal di masjid. Bawa pulang, bawa ke rumah, bawa ke sawah, bawa ke porak, bawa ke pasar, kama saja, bawa. Andai kata di situ kita dijemput dek malaikat maut, kita le membawa jawaban. Ditanya besok dek mungkar dan nangkir, kita lah siap akunya. Latih dari kini melalui zikir yang banyak. Itu latihan kita. Jadi mudah-mudahan melalui ayat yang kita sampaikan iko Bapak dan Ibu, dapat hendaknya sama-sama berosi hati kita dengan zikrullah, sehingga bisa kita menemukan siapa yang sebenarnya diri kita yang perlu kita perjuangkan. Yang habis wujud diri kepada wujud Allah itulah kesempurnaan jalan nanti kembalinya kepada Allah. Mudah-mudahan Allah bukakan hijab kita, amin. Ya mujibas sa'ilin. Nah, itulah kaji kita dulu Bapak dan Ibu. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.